Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Mengambil Hak. Ayat firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata lagi, "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang baru saja saya bacakan merupakan satu rangkaian perumpamaan yang ditulis oleh tabib Lukas dengan pesan utamanya yaitu sukacita menemukan yang terhilang. Sebagaimana kita tahu, kita dapat melihatnya dari 3 perumpamaan yang terdapat dalam pasal ini. Namun pagi hari ini saya tidak akan membahas tentang pesan utama tersebut, melainkan tentang keberanian mengambil hak atau keberanian meminta yang menjadi bagian kita. Berdasarkan ayat yang kita telah dengarkan bersama di awal, kita akan sama-sama merenungkan bagaimana bisa kita sebagai anak Tuhan dapat mengambil hak kita, kemudian menikmati apa yang menjadi bagian kita, seperti yang dilakukan oleh anak bungsu di rumah bapaknya. Hal yang paling pertama yang harus kita pahami adalah kita harus mengetahui apa-apa saja yang dimiliki oleh Bapa kita di sorga. Anak bungsu tahu apa saja yang menjadi milik ayahnya. Hal tersebut secara jelas dapat kita perhatikan di dalam ayat yang kita sudah baca, bagaimana anak bungsu berkata kepada ayahnya, "Berikanlah bagian harta milik kita." Jadi dia tahu ayahnya memiliki harta, ayahnya memiliki kekayaan. Dikatakan, "Yang menjadi bagianku." Anak bungsu memiliki pengetahuan yang benar tentang kepemilikan ayahnya. Lalu bagaimana dengan kita? Pengetahuan apa yang kita ketahui tentang kepemilikan Bapa di sorga? Mari kita lihat bersama-sama ayat yang saya akan bacakan berikut ini. Yang pertama, kita bisa melihat di dalam Ayub pasal 41 ayat yang kedua bagian B berkata, "Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku." Jadi ayat itu adalah perkataan Allah sendiri kepada Ayub. Di dalam pasal 41 kitab Ayub, Allah mengatakan bahwa seluruh kolong langit, apa yang ada di seluruh kolong langit adalah miliknya. Kemudian di dalam Mazmur 24 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya." Roma pasal 11 ayat 33 berkata, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Rasul Paulus menyatakan bahwa segala kekayaan hikmat dan pengetahuan itu milik Allah yang tak terselidiki. Di dalam Mazmur pasal 115 ayat yang ke-16 bagian A berkata, "Langit itu langit kepunyaan Tuhan." Langit, bumi, dan segala isinya, bahkan segala kekayaan hikmat dan pengetahuan adalah milik Bapa kita di sorga. Yang kedua yang perlu kita ketahui sehingga kita dapat mengambil hak kita, menerima, meminta apa yang menjadi bagian kita, maka kita harus tahu untuk siapa sebenarnya milik Bapa di sorga. Segala bumi dan isinya, langit, hikmat, kekayaan, dan pengetahuan itu untuk siapa?
Kita akan melihat bersama Bapak Ibu Saudara di dalam Mazmur 115 ayat yang ke-16 secara jelas menyatakan bahwa langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Anak bungsu meminta apa yang menjadi haknya. Dia tidak meminta apa yang bukan haknya, Bapak Ibu Saudara. Dia meminta apa yang menjadi haknya. Karena dia punya pengetahuan yang benar tentang peruntukan harta ayahnya. Kejadian pasal 1 ayat 29 berkata, Allah berfirman, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Sejak semula Bapak Ibu Saudara, Allah sudah membuat satu undang-undang bahwa segala isi bumi diberikan kepada manusia. Sehingga jika kita tidak menerima, jika kita tidak menikmati milik Allah ini, itu karena kita tidak memiliki pengetahuan yang utuh. Kita tahu bahwa langit dan bumi adalah milik Allah. Tetapi kita seringkali tidak tahu bahwa bumi dan segala isinya serta segala kekayaan hikmat dan pengetahuan itu sudah ditetapkan menjadi hak kita. Mintalah dan ambillah apa yang menjadi hak kita, karena Bapa tidak akan menahan-nahannya bagi kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 32 berkata, iya, Bapa kita di sorga yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia, Bapa kita di sorga, tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jika kepada Salomo Allah pernah menawarkan untuk meminta apa saja yang Bapa hendak berikan. Dan juga kepada Bartimeus Yesus berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Maka hari ini, saat ini juga percayalah sesungguhnya Bapa di sorga pun sedang melakukan ini kepada kita. Yohanes 15 ayat yang ke-7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, jika kita tahu tentang hal ini, kita tahu pengetahuan yang benar, yang utuh tentang kepemilikan Bapa di sorga dan peruntukan milik Bapa di sorga, kita akan menikmati banyak hal. Kita akan menikmati semua yang sudah Allah peruntukkan bagi kita. Segala isi bumi, hikmat, kekayaan, pengetahuan, itu bagian kita. Nikmatilah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua anugerah-Mu. Saat ini kami mau meminta dan mengambil apa yang Engkau telah sediakan bagi kami, bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di GPDI Lembah Dieng. Terima kasih Bapa. Kami percaya segala sesuatu telah Engkau berikan kepada kami dan kami menerimanya, kami memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan bersama. We love your presence, Jesus. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, Tuhan. Amin.